Lagi rame tesis tentang nasab yang katanya ilmiah. Part 4, by Bu Zen. Siapa, kenapa, mengapa? Kiai Imad bin Sarman. Coba direnungkan kembali dengan pikiran jernih dan hati yang bersih. Sebelum terlalu larut dengan tesis Kiai Imad, coba deh berselancar dan secing-secing di Google maupun YouTube, cari tahu latar belakang apa, siapa, atas munculnya fenomena Kiai Imad dan tesis yang katanya ilmiah ini. Sekedar informasi ya, Kiai Imad ini dulu pernah bergabung dengan FPI, dan ketika menjadi anggota FPI dulu, dia pernah mencalonkan diri sebagai calon independen karena tak ada partai yang mengusungnya untuk menjadi bakal calon Bupati Tangerang tahun 2018 di Pilkada Tangerang. Ini bukti linknya. https://tangramonland.id/2017/10/10/Kang #Imad #siap #maju jalur independen _. Namun karena tidak mendapat dukungan dari para ulama di sana, khususnya oleh Kiai Haji Abuya Qurtubi, sebagai salah seorang tokoh ulama dari keturunan Kesultanan Banten, sekaligus sebagai imam besar FPI wilayah Banten, akhirnya Kiai Imad bin Sarman gagal ikut Pilkada Tangerang 2018 karena kurang mendapat dukungan masyarakat. Bukti, lihat link ini. https://2-youtube.be/4lm90k2is_e. Si sama dengan C8V-5 checks. Selain itu, dia juga pernah mengajukan dirinya untuk membuat buku nasab ke Robito Alawiyah, namun pengajuannya untuk menjadi Habib juga gagal. Ini bukti kesaksian seorang Kiai Sukabumi tentang Kiai Imad. https://youtube.be/nxkhm4u6ki. Si sama dengan HVLTKGMKGM0W3F. Jadi, memang ada benarnya ketika Rois, AM PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengatakan kaitan tentang pembatal nasab Ba'alawi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sakit hati dan ada juragannya yang mendanai. Lihat link ini. https://youtube.com/klip__uiga8L1-yxckafsu1b9w. Si sama dengan 40 FB5 Umu 3 Sapeden. Bahkan beliau, Kiai Miftahul Akhyar tegas mengatakan, orang-orang yang biasa menggarap gini, maksudnya membatalkan nasab, adalah ciri orang berpaham Wahabi. Lihat link ini. https://youtube.com/klip_UGKX9-UGKX7-ODPC6-7-5-kiur 4. Si sama dengan I6Y46JMOS-WIP4V. Kenapa dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Wahabi, padahal Kiai Imad adalah salah satu pengurus Nahdlatul Ulama NU dan memiliki pondok pesantren? Jawabannya, ia boleh jadi memang amaliyahnya Kiai Imad itu seperti NU, tapi pola pikirnya seperti Wahabi, yang suka menafikan karomah dan kekasyafan para wali yang telah membenarkan bahwa para habaib adalah benar sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dengan berlindung di balik kata, tesis, dan ilmiah, lalu bersikap serampangan menuduh ulama-ulama dahulu itu tidak membaca kitab nasab, dan tidak mengerti hal nasab Ba'alawi, hanya dirinya yang meneliti dan sudah membaca semua kitab nasab. Sebagai akhir dari uraian ini, terhadap siapapun yang tidak menyukai atau bahkan membenci habaib, ingatlah, jangan karena ketidaksukaanmu kepada suatu kelompok, kamu berbuat tidak adil dalam menilai dan menghakimi mereka. Begitulah firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Untuk mengakhiri uraian ini, silahkan saja untuk tidak menyukai orang yang tidak kita sukai, karena suka dan tidak suka itu masalah hati, yang tidak bisa dipaksakan. Yang terpenting bersikaplah adil dalam menilai orang lain atau golongan lain, walaupun orang lain itu tidak kita sukai. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.